Pada sini saya akan menjelaskan tentang gizi kepada Vanesco Pusung dan Jonathan Woro. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sederhana dan kompleks. Kedua jenis karbohidrat ini memiliki perbedaan dalam struktur kimiawi. Secara umum, karbohidrat sederhana hanya mengandung gula dasar yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Sementara karbohidrat kompleks memiliki rantai gula yang lebih panjang, sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk mencerna dan menyerap. Karbohidrat jenis ini sumber karbohidrat alami yang mudah ditemukan, yaitu dalam bentuk padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karbohidrat. Ada 3 makronutrien, yaitu nutrisi yang sama terdapat pada bagian makanan yang kita konsumsi. Salah satu dari ketiga makronutrien adalah karbohidrat. 2 makronutrien lainnya adalah lemak dan protein. Karbohidrat sendiri terdiri 3 jenis, yaitu padi, serat, dan gula. Selanjutnya kita masuk pada manfaat karbohidrat bagi tubuh. Karbohidrat adalah sumber energi bagi tubuh. Ketika Anda mengonsumsi karbohidrat, tubuh akan mengubahnya menjadi glukosa yang merupakan bahan bakar utama tubuh. Tubuh memerlukan karbohidrat karena saat ini memiliki beberapa manfaat terpenting. Kebutuhan karbohidrat per hari masing-masing orang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik, dan juga kondisi medis tertentu. Namun, pada umumnya orang dewasa sehat membutuhkan asupan karbohidrat sekitar 220 sampai 300. Untuk yang ingin menjaga berat badan, asupan karbohidrat yang disarankan adalah sekitar 50 sampai 150 gram. Selanjutnya kita masuk pada protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang kala sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim jenis protein lain berperan dalam fungsi struktural atau mekanis. Misalnya, protein yang membentuk batang dan sendi sitoskeleton. Protein terlibat dalam sistem imun sebagai antibodi, sistem kendali dalam bentuk hormon, sebagai komponen penyimpanan, dan juga dalam transportasi hara. Sebagai salah satu sumber gizi, protein berperan sebagai sumber asam amino bagi organisme yang tidak mampu membentuk asam amino tersebut. Protein merupakan salah satu dari biomolekul raksasa selain polisakarida, lipid, dan polinukleotida yang merupakan penyusun utama makhluk hidup. Selain itu, protein merupakan salah satu molekul yang paling banyak diteliti dalam biokimia. Protein ditemukan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1838. Kemudian kita masuk pada lemak. Lemak merujuk pada sekelompok besar molekul-molekul alam yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Meliputi asam lemak, malam, sterol, vitamin, monogliserida, digliserida, fosfolipid, glikolipid, terpenoid. Dan lemak secara khusus menjadi sebutan bagi minyak hewani pada suhu ruang lepas dari wujudnya yang padat maupun cair yang terdapat pada jaringan tubuh yang disebut adiposa. Jenis lemak. Secara garis besar, lemak terbagi atas 2 jenis, yakni lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Dalam konsumsi yang berlebihan, lemak jenuh dapat menjadi lemak jahat
Sementara itu lemak tidak jenuh dikenal sebagai lemak baik. Yang pertama, jenis lemak baik atau lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh merupakan jenis lemak yang berbentuk cairan. Saat berada dalam suhu ruangan struktur kimia, lemak tak jenuh tersusun atas rangkaian atom karbon yang masih ditambah dengan atom hidrogen. Karena dikategorikan sebagai lemak baik, lemak jenis ini sering direkomendasikan untuk dikonsumsi. Yang kedua, jenis lemak jahat atau lemak jenuh. Lemak jenuh disebut juga lemak padat karena jenis lemak ini berbentuk padat di suhu ruangan. Lemak jenuh memiliki molekul yang masing-masing sudah penuh atau jenuh dengan atom hidrogen. Lemak jenuh dapat menjadi lemak jahat apabila Anda mengonsumsi secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Asupan lemak jenuh yang terlalu banyak dapat meningkatkan kadar kolesterol sehingga membuat Anda lebih beresiko terkena penyakit jantung dan penyakit stroke. Fungsi lemak. Secara umum dapat dikatakan bahwa lemak memenuhi fungsi dasar bagi manusia, yaitu yang pertama, menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak. 1 gram lemak menghasilkan 39,06 joule atau 9,3 dekal. Lemak mempunyai fungsi seluler dan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein demi menjalankan aliran air, ion, dan molekul lain. Yang ketiga, kita menopang fungsi senyawa organik sebagai pengantar sinyal seperti pada prostaglandin dan steroid hormon dan kelenjar empedu. Yang keempat, menjadi suspensi bagi vitamin A, D, E, dan K yang berguna untuk proses biologis. Yang kelima, berfungsi sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar yang kurang bersahabat. Terima kasih, itulah presentasi saya tentang gizi kepada saudara Fransco Pusung dan Jonathan Oro. Sekali lagi terima kasih.